Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang Allah muliakan, hendaklah kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat, atas karunia yang telah dianugerahkan kepada kita, yang mana tatkala kita menghitung nikmat-nikmat tersebut, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja nikmat yang telah kalian peroleh, itu semata-mata datangnya dari Allah. Hendaklah kita mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, dengan kita melaksanakan berbagai macam ketaatan, dengan kita melaksanakan berbagai macam perkara-perkara yang Allah cintai. Karena dengan inilah seseorang akan mendapatkan petunjuk dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang Allah muliakan, beberapa hari lagi kita memasuki waktu yang sangat utama, waktu yang sangat dimuliakan, dan keutamannya itu tidak dapat tersaingi dengan amal soleh apapun, dengan kebaikan dan kebajikan yang kita kumpulkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih dari 12 bulan yang Allah ciptakan ada 4 bulan. Inna iddatas syuhur indallah Isna asyara syahrun fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala berjumlah 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari ke-12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah muliakan. Kita diperintahkan untuk beramal soleh, dan kita tidak boleh melakukan kezaliman, menzalimi diri kita dengan dosa dan kemaksiatan.
menjadikan diri kita orang-orang yang jauh dari rahmat Allah, dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dari 4 bulan, dan kita berada di bulan haram yang pertama Zulqa'dah. Kemudian beberapa saat lagi, 1 pekan lagi memasuki bulan Dzulhijjah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan, ma min ayyamin al-amal salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamul asyar. Tidak ada amalan-amalan saleh yang lebih dicintai oleh Allah, yang lebih disukai oleh Allah, melainkan seseorang melaksanakan amal soleh di hari-hari ini, yakni ayyamul asyar, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah? Qala wala jihadu fi sabilillah. Wahai Rasulullah, tidak juga dengan berjihad di jalan Allah? Nabi menjawab, tidak juga dengan berjihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yardi min dzalika bi syai'in, melainkan seseorang yang keluar dari rumahnya, ia keluar dari rumahnya dengan harta dan jiwanya dan tidak kembali dengan sesuatu apapun, yaitu dia mati syahid. Jamaah yang Allah muliakan, sesungguhnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, amalan soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini melebihi keutamaan seorang melakukan amal soleh di waktu-waktu yang lain. Bahkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, bahkan di 10 hari pertama bulan-bulan haram secara umum, yang mana Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajr wal layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Demi waktu fajar, Allah bersumpah demi makhluknya, demi waktu subuh. Wal layalin 'ashr, demi malam yang 10. Pengertian demi malam yang 10 memiliki tafsiran, ada 3 penafsiran dari para ulama. Yang pertama adalah walayalin asyar, demi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Walayalin asyar kedua, demi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Walayalin asyar, demi 10 hari pertama di bulan Muharram. Dari ketiga pendapat dan penafsiran dari surat Al-Fajr ayat yang kedua, walayalin asyr, yang tepat dan rajih adalah demi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan keagungan bulan Dzulhijjah. Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih mulia daripada di waktu-waktu yang lain. Bahkan dapat mengalahkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau di 10 hari terakhir bulan Ramadan mulia di malam harinya, adapun 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah mulia melebihi kemuliaan di waktu dan hari-hari yang lain di siang harinya. Kita akan kupas. Ayat selanjutnya Allah berfirman, wasyaf'i wal watr, demi bilangan yang genap dan bilangan yang ganjil. Para ulama menafsirkan demi bilangan yang genap adalah demi yaumun nahar, yaitu hari penyembelihan. Ketika seseorang mengijabah fasholli li rabbika wanhar, dirikanlah salat wahai Nabi Muhammad dan berkurbanlah, yaitu dirikanlah salat Idul Adha, kemudian tunaikanlah kurban kalian. Bagi kita yang memiliki kelapangan
setelah kita melaksanakan siam di hari Arafah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siamu yaum Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dahu. Siam di hari Arafah, aku berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosaku setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jamaah yang Allah muliakan. Ternyata wasyaf'i, demi malam yang demi hari yang genap, yaitu demi bilangan yang genap, yaitu hari Yaumun Nahar. Wal watr, yaitu demi hari yang ganjil, yaitu Yaum Arafah. Jamaah yang Allah muliakan, kita harus mengetahui esensi keutamaan ibadah kurban, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu wahai Muhammad. Fasholli li rabbika wanhar, dirikanlah salat dan berkurbanlah. Ini dalil yang pertama. Bagi orang yang memiliki kemampuan di waktu tibanya untuk menyembelih hewan kurban, ditambah hari tasyrik 3 hari, maka dia wajib mengeluarkan hewan kurbannya. Walaupun jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Sebagian pendapat mengatakan wajib, terutama bagi orang yang memiliki kemampuan. Berapa banyak di antara kita ketika datangnya ibadah kurban, bulan kurban seperti ini, kita banyak beralasan untuk mengeluarkan hewan kurban kita. Padahal ini adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita semuanya memperhatikan. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man wajada sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki keluasan rizki, memiliki kelapangan tatkala datangnya waktu untuk berkurban, walam yudhi, dan dia tidak mau mengeluarkan hewan kurbannya, dia tidak mau mengeluarkan hartanya untuk membeli hewan kurban, fala yaqrabanna musallana, janganlah sekali-kali ia mendekati tempat salat kami. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang Allah muliakan, sesungguhnya anugerah harta yang Allah berikan kepada kita memotivasi kita untuk mengijabah setiap syariat Allah Subhanahu wa taala. Setiap perintah syariat kita wajib mengijabahinya, terutama berkaitan dengan ibadah maliyah, ibadah harta, yang mana setiap kita wajib untuk mengijabah, baik melaksanakan umroh ataupun haji, atau melaksanakan ibadah sembelihan hewan kurban. Jamaah yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang menghidupkan, mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya hal itu berasal dari ketakwaan hati. Padahal kita mampu untuk membeli hewan kurban,
keutamaan yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pahala. Karena di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah diawali dengan kita melaksanakan siam, membaca Al-Qur'an bagi orang yang mau melaksanakan siam dan tidak dimutlakkan harus setiap hari. Dia memperbanyak siam di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan jangan sampai kita tinggalkan di hari Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjahnya kita melaksanakan siam. Kemudian membaca Al-Qur'an, memperbanyak sedekah, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kemudian ibadah inti. Setelah itu kita menyembelih hewan kurban. Kita berikan, kita persembahkan hewan kurban ini hanya untuk Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki ibadahku secara umum, dan secara khusus sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah semata. Allah tidak melihat dari hewan kurban yang kita keluarkan. Mungkin ada yang besar, ada yang ukuran biasa. Tetapi Allah ingin menguji seberapa besar perjuangan dan pengorbanan kita untuk mengeluarkan harta dengan mengucurkan darah, dengan mempersembahkan daging kurban. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sesungguhnya daging-daging kurban, darah yang dipancarkan tatkala menyembelih itu tidak sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan di antara kalian. Pada intinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengeluarkan hewan kurban agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Supaya kita tidak kikir dengan harta yang Allah telah amanahkan kepada kita. Berapa banyak orang yang mampu berkurban, dia beralasan dia tidak mau memaksimalkan. Maka ini adalah salah satu teguran bagi kita yang memiliki harta. Kalau kita sudah mampu, maka keluarkan. Maka kita beli hewan yang terbaik, kita persembahkan hanya untuk Allah. Kita ikut sertakan anak dan istri kita, keluarga besar kita dalam menyembelih hewan kurban. Namanya nama kita. Dan jangan kita menyembelih hewan kurban dengan mengatasnamakan orang yang telah wafat. Walaupun ini ada pendapat yang terkuat adalah kita menyembelih dengan nama kita. Seandainya kita mau menyertakan orang tua kita, itu dapat. Ya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian itu hasil jerih payah kalian. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan melainkan apa yang diusahakan. Anak adalah hasil usaha orang tua. Maka orang tua akan mendapatkan setiap amal soleh yang kita lakukan, kita sertakan orang tua kita. Kita niatkan untuk orang tua kita juga. Kita sholat 5 waktu, melaksanakan sholat Jumat, bersodakoh. Kita bersodakoh, orang tua kita dapat. Tidak perlu khawatir. Maka kita sebagai anak harus menjadi anak yang soleh, yang menjadi kedambaan orang tua kita, baik beliau masih hidup maupun telah wafat. Terutama orang tua yang telah wafat, dia membutuhkan amal soleh, doa dari anak-anaknya. Maka pergunakanlah momentum yang sangat berharga ini, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah untuk kita berkurban. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini untuk kita memperbanyak amal soleh, karena ini lebih baik, lebih dicintai oleh Allah daripada di waktu dan hari-hari yang lain. Jamaah yang Allah muliakan, inilah siang harinya, adanya hari Arafah, adanya penyembelihan hewan kurban. Dan disinilah Allah ingin menguji kita, seberapa kita mempersiapkan diri untuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat untuk beribadah kepadanya, menyambut 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, menyambut hari raya Idul Adha dengan keimanan, dengan kekuatan iman, dengan kesadaran bahwasanya
saya harus berkurban. Dan semoga di Masjid Al-Muhajirin banyak yang berkurban. Dan manfaatnya untuk diberikan kepada para fakir miskin, diberikan hadiah kepada handai tolan sanak keluarga, orang-orang yang memang perlu kita beri hadiah untuk melembutkan hatinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kurban kita pada tahun ini. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.